Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qoturnada Rasyifatul Imaniyah, NIM T2018-6102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ilmu fikih ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu kehidupan umat muslim. Karena ilmu ini berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dan segala aspek dari kehidupan itu sendiri yang membahas tentang hukum-hukum atau aturan-aturan dalam ajaran Islam. Ilmu fikih ini termasuk ilmu yang muncul pada awal berkembangnya agama Islam. Nah, itu tandanya ilmu fikih ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Tapi pada masa Nabi saat itu ilmu fikih ini belum menjadi disiplin ilmu itu sendiri, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW semua persoalan hukum dan keagamaan serta pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan ajaran-ajaran Islam itu langsung bisa ditanyakan pada Nabi Muhammad dan langsung bisa diselesaikan pada saat itu juga. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ilmu fikih ini semakin berkembang dari zaman ke zaman dengan segala permasalahannya dan juga dengan berbagai solusi yang berbeda dari setiap ulama. Nah, dalam sejarah perkembangan ilmu fikih ini ada beberapa periodisasi, yaitu periode pertumbuhan, periode pembinaan, periode kemunduran, dan periode kebangkitan. Nah, dalam periode-periode tersebut akan membahas tentang sedikit sejarah pada masa itu dan membahas segala permasalahan yang terjadi pada saat itu agar kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Yang pertama adalah periode pertumbuhan. Nah, periode pertumbuhan ini dimulai dari sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul hingga beliau wafat. Nah, periode ini berjalan sekitar 22 tahun. Cukup singkat, namun walaupun begitu singkat, periode ini sangat menentukan dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu fikih selanjutnya. Nah, karena di masa Rasul inilah yang mewariskan sejumlah nas-nas hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada periode pertumbuhan ini dibagi menjadi dua, yakni masa Mekah dan masa Madinah. Nah, masa Madinah ini berkisar sekitar 12 tahun dan dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Nah, pada masa Mekah ini masyarakat diarahkan untuk membenahi akidah. Nah, karena akidah yang benar akan menjadi fondasi hidup bagi umat muslim. Pada masa itu Rasulullah memulai dakwahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat yang musyrik menuju masyarakat yang berakidah tauhid, membersihkan hati dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Nah, kedua adalah masa Madinah. Nah, pada masa Madinah ini karena saat itu Rasul berhijrah, tentu bertambah banyak pengikutnya dari berbagai kalangan. Nah, pada masa Madinah ini masyarakat mulai diajarkan hukum-hukum serta aturan-aturan dalam agama Islam. Nah, selanjutnya adalah sumber hukum pada masa Rasulullah SAW. Nah, sumber hukum pada masa Rasulullah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama itu Al-Quran. Seperti yang kita telah tahu, Al-Quran itu adalah kitab suci umat muslim. Nah, kitab suci umat muslim ini diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Jadi pada waktu itu Al-Quran ini tidak diturunkan secara langsung seperti kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dan turunnya kitab suci Al-Quran ini sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu, serta membahas dan menjelaskan tentang hukum-hukum dan kejadian tersebut, dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau berupa jawaban terhadap perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan gitu. Nah, dan yang kedua itu adalah As-Sunnah. Sunnah merupakan sumber kedua dalam Islam yang berdasarkan perkataan, perbuatan, ketetapan dari Rasulullah SAW.
Nah, sunnah ini berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, contohnya adalah perintah sholat. Nah, dalam Al-Quran itu kan hanya dijelaskan bahwa sholat ini hukumnya wajib, tapi tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat yang baik dan benar gitu. Nah, dari as-sunnah ini kita mengetahui cara-cara sholat yang benar. Selain itu juga sunnah ini menjadi penguat bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, penjelasan Rasulullah tentang hukum ini biasanya dinyatakan dengan perbuatan Rasulullah itu sendiri, atau dinyatakan dalam keputusan-keputusan dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah, atau ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya. Nah, bahkan bisa terjadi dengan diamnya Rasulullah ini dalam menghadapi perbuatan para sahabat atau orang lain secara tidak langsung menunjukkan kepada diperbolehkannya perbuatan tersebut gitu. Nah, apa selanjutnya itu adalah berijtihad pada masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah ini ijtihad dilakukan apabila wahyu tidak kunjung didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ijtihad pada masa Rasulullah ini dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi ijtihad ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dilakukan oleh para sahabat juga. Nah, dan pada masa Rasulullah ini berijtihad itu masih tidak seluas seperti zaman-zaman sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ijtihad Rasulullah dan pemberian izin kepada para sahabat untuk melakukan berijtihad ini memberikan banyak hikmah yang besar bagi kaumnya saat itu, karena dengan kegiatan tersebut memberikan contoh bagaimana cara beristinbat dan memberi latihan kepada para sahabat bagaimana cara penarikan hukum dari dalil-dalil yang kuli, agar para fuqaha setelah beliau bisa memecahkan masalah-masalah yang baru dan mengembalikannya pada prinsip-prinsip yang telah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan potensi yang ada. Nah, dari Rasulullah ini sudah jelas bahwa sumber hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, keduanya pun diwariskan kepada generasi selanjutnya sampai generasi kita pada saat ini, yang disebutkan dalam hadis yang artinya, aku meninggalkan bagi kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan ajaran nabinya. Nah, yang kedua itu adalah periode pembinaan. Nah, periode pembinaan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa para sahabat dan masa imam mujtahid. Nah, masa para sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir abad pertama Hijriah, dan masa para imam mujtahid yang dimulai dari awal kedua Hijriah sampai abad keempat Hijriah. Yang kedua adalah sumber hukum pada periode pembinaan masa para sahabat. Nah, pada periode ini ayat-ayat Al-Quran itu mulai dikumpulkan menjadi satu mushaf dengan ide dari sahabat Umar bin Khattab atas dasar banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Nah, Umar pada saat itu menyampaikan idenya kepada Abu Bakar dan beliau menolak ide Umar pada awalnya. Namun pada akhirnya Abu Bakar menerima ide baik dari Umar, dan pada saat itu Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan potongan ayat-ayat Al-Quran yang terpencar-pencar dan dikumpulkan menjadi satu dalam satu tulisan dan juga dihafal oleh para sahabat. Nah, setelah berhasil menjadi mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar, dan setelah Umar meninggal mushaf tersebut disimpan oleh anaknya yaitu Hafsah binti Umar. Nah, pada masa Utsman meminjam mushaf tersebut kepada Hafsah dan menugaskan Zaid bin Sabit untuk memperbanyak mushaf dan memberikannya ke daerah-daerah Islam, yakni Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Damaskus, dan Damaskus. Nah, mushaf itulah yang ada pada kita sampai saat ini. Ini adalah ijtihad pada masa para sahabat. Nah, cara berijtihad pada masa para sahabat ini tentunya berbeda dengan
berijtihad pada masa sebelumnya ketika Rasulullah masih hidup. Nah, cara berijtihad para sahabat waktu itu dengan mencari nasnya di dalam Al-Quran. Kedua, jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka dicari di dalam hadis. Dan selanjutnya, jika tetap tidak ditemukan, maka akan dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Nah, dan inilah berijtihad dengan cara bermusyawarah ini disebut dengan bentuk ijtihad jama'i, yang kemudian dari hasil bermusyawarah tadi akan menjadi pegangan bagi seluruh umat secara formal. Nah, pada masa sahabat ini sumbernya tetap sama. Ya, masa sahabat ini sumbernya tetap sama, Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ditambah dengan ijtihad para sahabat. Nah, ada pula tokoh-tokoh fikih pada periode ini, yaitu di Madinah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di Mekah itu ada tokoh Abdullah bin Mas'ud, Alqamah bin Qais bin Abdullah, Masyruk bin Al-Ajda, Al-Hamdani, Al-Qadali, Surah Sa'id bin Zubair, dan As'abi. Nah, di Mesir itu ada tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Amr bin Ash, Yazid bin Abi Habib, dan Alais bin Sa'ad. Nah, di Yaman itu ada tokoh Mu'adz bin Jabal. Selanjutnya adalah masa Imam Mujtahid. Periode ini berlangsung selama kurang lebih sekitar 205 tahun, dimulai pada awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Nah, yang adalah sumber hukum. Nah, sumber hukum pada masa Imam Mujtahid ini sama dengan periode-periode sebelumnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi di sini ada dua hal penting pada masa ini, yakni adanya kegiatan menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua itu memperbaiki tulisan serta memberi syakal atau memberi tanda baca dan tajwid yang benar pada bacaan Al-Quran. Karena orang muslim non-Arab bisa salah membaca Al-Quran apabila tidak ada syakalnya. Dan pada waktu itu gubernur Irak Ziyad bin Malik meminta kepada Abu Aswad untuk memberi syakal. Dan Abu Aswad Ad-Duali saat itu memberi syakal di setiap akhir kata, yakni satu titik di atas huruf untuk tanda fathah, satu titik di bawah untuk tanda kasroh, satu titik di samping huruf untuk dhammah, dan dua titik untuk tanda tanwin. Nah, kemudian dilengkapi dengan Al-Khalil yang memperjelas bentuk tanda-tanda ini dengan alif di atas huruf untuk tanda kasroh dan wawu di atas huruf untuk tanda dhammah, dan beliau memberi syakal pada keseluruhan huruf, tidak hanya pada akhir dari kata saja. Nah, kemudian di masa ini adapun sebab-sebab berkembangnya ilmu fikih dan gairah berijtihadnya, yakni wilayah Islam sudah sangat meluas ke Timur Tengah sampai ke Tiongkok dan ke Barat sampai ke Andalusia, atau saat ini kita menyebutnya dengan Spanyol. Nah, dengan jumlah rakyat yang banyak sekali. Karena bertambahnya masyarakat ini mendorong para ulama untuk berijtihad agar bisa menerapkan syariah untuk semua wilayah yang berbeda-beda karakternya, dan juga pada masa itu pemerintahan dan juga hakim berjuang untuk membuat peraturan-peraturan baru yang bisa diterapkan kepada seluruh rakyatnya. Yang kedua, Al-Quran sudah banyak tersebar kepada kalangan umat muslim, dan begitu pula As-Sunnah yang telah dibukukan pada awal abad ketiga dan sudah banyak tersebar juga. Nah, yang ketiga, semua umat Islam pada saat itu berkeinginan keras untuk segala sesuatu, sikap hingga tingkah laku mereka itu sesuai dengan syariat Islam, baik dalam ibadah mahdah ataupun ibadah yang ghairu mahdah. Nah, yang keempat itu pada masa ini dilahirkan ulama-ulama yang memiliki potensi untuk menjadi mujtahid, yakni
seperti Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Ahmad dan lain-lain. Imam Abu Ahmad Hambali adalah warisan untuk periode selanjutnya dari masa Imam Mujtahid. Yang pertama adalah Al-Quran yang sudah lengkap dengan syakalnya. Yang kedua adalah As-Sunnah yang telah dibukukan. Yang ketiga, fikih yang telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Yang keempat, dibukukannya ilmu usul fikih. Nah, yang kelima, adanya dua aliran yang menonjol dalam masa ini, yakni Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Ar-Ra'yi. Nah, Madrasah Al-Hadis ini berada di Hijaz, dan mereka ini lebih mengarahkan kajiannya kepada hadis dan fatwa sahabat atau jawaban, pendapat atau keputusan atau sebuah hukum yang disampaikan atau diberikan oleh para sahabat. Dan Madrasah Ar-Ra'yi yang lebih menitik beratkan kajian dan tinjauannya kepada maksud-maksud dan dasar-dasar syarak dalam pengambilan hukum. Dan Madrasah Ar-Ra'yi ini berada di Irak. Nah, sebab-sebab timbulnya dua aliran ini adalah yang pertama itu berbedanya lingkungan Hijaz dan lingkungan Irak. Yang kedua itu hadis-hadis dan fatwa sahabat itu lebih banyak tersebar di Hijaz ketimbang di Irak gitu. Ini adalah aliran-aliran dalam fikih. Nah, aliran-aliran fikih ini terbentuk karena adanya bermacam-macam madhab. Nah, adanya bermacam-macam madhab ini sebenarnya dikarenakan dengan berbedanya metode berijtihad. Dari perbedaan metode berijtihad inilah yang menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat, dan dari perbedaan pendapat itu terbentuklah kelompok menurut imam masing-masing, yang awalnya hanya terdiri dari murid-murid imam tersebut gitu. Dan lama-kelamaan itu berkembang dan tersebar, dan serta kelompok-kelompok ini dengan teguh tetap mempertahankan pendapat imamnya masing-masing sampai sekarang. Nah, sejak sekitar abad pertama pada awal abad keempat, tidak kurang dari 19 aliran hukum sudah tumbuh dalam Islam. Nah, sedangkan pada masa sekarang ini ada 6 aliran yang besar dan yang banyak dianut umat muslim, yakni madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Syiah, dan madhab Dhahiri. Yang ketiga adalah periode kemunduran. Nah, periode kemunduran ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai kurang lebih akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintahan Turki Utsmani. Nah, dalam periode ini, pada periode ini kenegaraan itu tengah berada dalam konflik yang tegang karena kota Baghdad dan kota Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam pada waktu itu jatuh. Nah, juga melemahnya pemerintahan Bani Abbasiyah karena berbagai konflik serta faktor sosiologis. Nah, pada periode ini juga banyak para ulama yang lemah kemauannya untuk mencapai tingkat ijtihad yang mutlak. Nah, mereka merasa puas dengan hanya mengkaji pendapat-pendapat yang telah ada dan lebih fokus meningkatkan pendapat-pendapat yang telah ada tersebut ke dalam madhab-madhab fikihiyah. Selanjutnya adalah faktor-faktor kemunduran. Nah, di sini ada banyak faktor-faktor kemunduran, yaitu yang pertama adalah timbulnya taklid. Nah, taklid ini adalah mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui sumber atau alasan dari pendapat tersebut. Nah, pada saat itu para ulama melakukan taklid mutlak, yakni para ulama hanya menulis pendapat-pendapat yang sudah ada, dan pada periode ini semangat untuk menulis para ulama menurun, sehingga buku karya-karya ilmiah pada periode ini sangat minim. Nah, jadi kedua adalah kemunduran di bidang politik. Nah, pada periode ini banyak daerah-daerah Islam yang masing-masing sibuk saling berebut kekuasaan, saling menfitnah dan berperang sesama muslim yang berakibat ketidaktentraman umat muslim pada masa itu, yang berakibat juga pada kurangnya perhatian terhadap ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain juga.
Adalah menganggap mutlak benar mengikuti beberapa madhab tanpa pikiran yang kritis. Nah, hal ini menyebabkan banyaknya para ulama yang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut, dan banyak yang sudah merasa cukup puas dengan mengikuti madhab-madhab tersebut. Bahkan ada yang membela serta mempertahankannya tanpa mengembalikannya ke sumber pokoknya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, yakni banyaknya kitab fikih dari periode sebelumnya. Nah, dengan banyaknya kitab-kitab fikih dari periode sebelumnya, tentu hal ini sangat bermanfaat karena akan memudahkan untuk menemukan jawaban-jawaban dari banyak persoalan. Nah, namun apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkannya dengan pendapat madhab-madhab lain, serta tanpa memperhatikan dan mengembalikannya pada sumber pokoknya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, akan mengakibatkan kehilangannya kepercayaan terhadap potensi besar yang ada dalam diri kita sendiri, serta menimbulkan tidak menghargainya hasil dari ijtihad para ulama lain, dan merasa pendapat sendiri adalah yang paling benar dalam masalah ijtihadiyah. Nah, tentunya masalah ini akan sangat berpengaruh besar pada sikap masyarakat yang tertutup pada pendapat orang lain. Yakni berkembangnya tasawuf. Nah, pada periode ini tasawuf berkembang dengan sangat pesat. Dengan begitu, kerja para ulama fikih menjadi sangat terbatas. Nah, bersamaan dengan itu muncul suatu permasalahan kesenjangan dalam ilmu fikih, yaitu bagaimana ilmu fikih yang dipahami secara tekstual dan kaku itu menjawab persoalan yang terus bertambah banyak dan berkembang. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan adanya jarak atau kesenjangan antara fikih teoritis dengan kenyataan sosial, yaitu yang pertama adalah kekaguman yang berlebihan kepada imam dan guru-guru. Nah, pada periode ini banyak yang mengagumi secara berlebihan kepada imam-imam dan guru-guru mereka, sehingga menimbulkan keterbatasan kerja hanya untuk membela serta menyebarkan pemikiran dari imam serta guru mereka. Nah, yang kedua adalah munculnya kegiatan kodifikasi fikih para imam. Nah, para pengikut para imam ini biasanya mereka menulis pemikiran-pemikiran fikih yang belum ditulis oleh para imam tersebut, tetapi tidak menulis pendapat-pendapat dari pemikiran mereka sendiri. Adalah penggunaan madhab tertentu dalam pengadilan. Nah, berbeda dengan masa para sahabat saat melaksanakan pelaksanaan pengadilan, kemampuan berijtihad adalah syarat utama, dan tidak menggunakan ketentuan madhab seperti pada periode kemunduran ini. Intinya, para ulama dan fuqaha pada masa ini sudah merasa puas dengan usaha membuat ikhtisar karya-karya ulama masa lalu tanpa berijtihad. Terakhir adalah jatuhnya Cordoba. Nah, pada tahun 1213 Masehi, Cordoba yang pada saat itu menjadi pusat kebudayaan Islam di barat jatuh, dan pada tahun 1258 Masehi, Baghdad yang saat itu pula menjadi pusat kebudayaan Islam di timur jatuh juga. Maka pada masa ini kebudayaan Islam di barat maupun di timur itu mati. Ditambah pula dengan hancurnya masyarakat Islam pada masa itu, sehingga para ulama di masa itu ingin menyelamatkan masyarakat dengan melarang berijtihad untuk menyeragamkan kehidupan sosial yang akan membentuk ketertiban sosial. Namun saat itu mereka tetap tidak berhasil untuk membantu masyarakat dengan melarang berijtihad ini. Keempat adalah periode kebangkitan. Nah, setelah mengalami kemunduran berabad-abad lamanya, timbullah kebangkitan kembali sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang membawa umat Islam dalam kemunduran pada saat itu. Dan pada periode kebangkitan ini, para pemikir Islam mulai kembali dengan gerakan-gerakan baru sebagai usaha untuk membangkitkan Islam kembali. Nah, pada masa ini ilmu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ilmu fikih menghasilkan perundang-undangan untuk mengatur berbagai urusan dan hukum tersebut. Pada periode ini pula melahirkan banyak ulama fikih yang mendirikan madhab fikih yang bertahan hingga saat ini. Menurut para ahli sejarah, kesadaran umat Islam ini muncul pada saat Napoleon Bonaparte
menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi dan jatuh. Nah, jatuhnya Mesir pada waktu itu menimbulkan kesadaran dan menginsyafkan umat muslim betapa lemahnya mereka pada saat itu dan betapa ketinggalannya mereka, karena di dunia barat sudah banyak sekali timbul peradaban baru yang berkembang dengan pesat yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat muslim. Nah, setelah timbulnya kesadaran tersebut, para ulama pada saat itu mulai membuat gerakan pembaharuan, dan gerakan pembaharuan ini sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu fikih, dan tidak sedikit para ulama yang berperan penting dalam perkembangan ilmu fikih itu sendiri. Selanjutnya adalah sebab kebangkitan fikih. Nah, kebangkitan fikih ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi hal ini, yakni yang pertama, perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha pada masa itu. Jadi pada masa itu para khalifah pada zaman itu mulai perhatian kembali dengan fikih dan para fuqaha, yang terlihat dari sikap mereka yang memberikan pendapat-pendapat mereka mengenai ilmu fikih kepada para fuqaha, dan memberikan kebebasan kepada para fuqaha agar mereka bisa dengan sedikit leluasa dengan mengadakan kajian-kajian tersebut. Hal ini tentu saja memancing semangat para fuqaha itu. Kedua, yakni meluasnya negara Islam. Karena negara Islam ini bertambah luas, maka terdapat pula bermacam-macam tradisi hingga adat istiadat berijtihad yang berbeda. Dan pada waktu itu semua orang sangat antusias dengan syariat-syariat Islam yang memancing semangat daripada para fuqaha ini. Yang ketiga, yakni lahirnya mujtahid besar. Nah, pada masa ini banyak terlahir para mujtahid besar yang memiliki potensi atau kemampuan fikih yang mendalam. Dan pada waktu itu mereka banyak mendirikan madrasah yang melibatkan banyak tokoh-tokoh ahli fikih. Yang kemudian adalah kodifikasi sunnah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa as-sunnah ini adalah sumber kedua bagi umat muslim dan bagi ilmu fikih. Dengan telah dibukukannya ilmu fikih dan telah dibedakannya antara yang sahih dan dhaif, ini sangat membantu dan memudahkan para fuqaha pada waktu itu. Ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.